saya pernah tanya beberapa orang yang pas kita ibadah kok dia keluar itu. Kita ibadah, pas pendeta bilang, saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas saya baru tutup mata, tebak tua bilang, betul. Paling banyak kaum bapak kok kaum ibu. Mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di ibadah kaum Bapa ini sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kaum Bapa terus bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Pembacaannya terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Kuat sedikit. Shalom. Ada satu riset menarik. Dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, maka waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Berapa tahun? 23 sampai 30 itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah tambah tua. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur, tidak termasuk. Kalau tambah itu bisa 36 malah. Tidur berapa tahun? 23 sampai 30. Bekerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja durasi 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Kalau hidup 70 tahun dia bekerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16. Sampai pensiun. Ini termasuk yang kerja pemalas. 16 tahun. Nonton. Pernah nonton? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? Ikatan cinta. Suara hati istri. Ini tidak termasuk dengan Euro dan Copa. Belum termasuk itu. Kalau tambah itu dia lebih panjang lagi. Menonton berapa tahun? Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, Niki-Niki, Fatuun, itu kira-kira 6. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu, ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan. Biaya sendiri. Gereja tidak siapkan itu. Sendiri 6 tahun. Makan. Pernah makan? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Bagi yang makan normal, pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, tidak mungkin. 9 itu. Santai. Pernah bersantai? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk santai-santai, tidak mau diganggu itu kira-kira 4 tahun setengah. Berapa tahun? 4 tahun setengah. Itu dia tidak mau diganggu. Mau telepon sampai itu telepon meledak juga dia tidak akan angkat. Karena dia tidak mau diganggu. Dia sepulang kerja itu jangan coba-coba cari. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang begini, pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omongko. Minimal pilek.
Pileg bukan minimal, pileg sekarang maksimal. Dulu sebelum COVID itu duduk sama-sama, tiba-tiba ada yang bilang begini, semua langsung bilang selamat. Itu dulu. COVID baru tiba-tiba ada yang bilang surepit. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk sakit kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Ini belum termasuk stroke. Tidak termasuk. Ini juga tidak termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Pernah atau tidak? Atau ini dijodohkan semua? Pernah putus cinta? Ulang-ulang? Saya prihatin dari saudara itu. Orang kalau putus cinta dan tidak segera move on sudah, itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Itu nona kasih foto dan dia om kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu ompung kepala, anak mata merah di depu mata. Messenger dia bertanya, siapa tuh? Oh gitu. Berdandan. Ibu-ibu pernah berdandan? Ini riset bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan saja itu kira-kira 2 tahun. Berapa lama? 2 tahun. Mandi habis, alas bedak, bedak yang sesungguhnya, terus alis, 2 tahun. Ini yang seringkali kita bertengkar di rumah nih gara-gara ini. Mandi lama-lama tapi keluar datang sederhana saja, itu 2 tahun. Terakhir, ibadah. Apa? Riset ini baik sekali kan dia bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah itu kira-kira berapa? Berapa? 6 bulan. Berapa? 6 bulan, bagi yang rajin. Itu Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul 1 jam, 1 jam setengah jam. Kalau dia hidup 70 tahun, dia beribadah 6 bulan. Tapi yang 1 tahun gereja 2 kali, itu mungkin 6 jam. Ada jemaat-jemaat ini yang tidak mau untuk ada pengembalaan. Hampir-hampir kita punya persiapan perjamuan kudus itu lebih ditiadakan saja, lebih ditiadakan karena orang tidak datang. Mau ibadah bikin apa? Ada yang mau kalau boleh itu baptis sidi nikah 1 kali. Saya sampai bilang kalau baptis sidi nikah 1 kali lebih tambah dan pemakaman. Supaya 3-3 itu jalan semua, supaya hamba-hamba langsung jadi. Bangga kalau baptis sidi nikah. Nah saudara lihat, ibadah yang hanya 6 bulan, harus ibadah yang bagaimana, yang akan menjadi daya dorong untuk orang tidur dengan baik, bekerja dengan baik, menonton dengan baik. Karena ada yang tidur itu mengerikan. Itu kayu-kayu kabesak non dia ambil semua. Ada yang bekerja sembarang saja. Ada juga yang nonton sembarang. Ada. Kenapa kayak ragu-ragu? Ini ibadah yang macam apa? Yang sekiranya dapat mendorong orang punya kualitas untuk kemudian memberi pengaruh pada tidur, kerja, menonton, jalan-jalan, makan dan seterusnya. Baru kemudian Tuhan Allah dimuliakan. Pembacaan kita hari ini, kata kuncinya berdoa dan saya coba kelompokkan orang menurut 2 kata kunci ini. Nanti baru kita nilai kita ada di kelompok mana. Kelompok yang pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa. Di sini ada yang begitu. Itu orang pun kerja itu ngeri. Dia terlalu sibuk. Sampai kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain masih sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Terlalu sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba panggil ikut ibadah kaum bapak. Jangan coba-coba. Kalau kita bilang bapak, ikut ibadah kaum bapak, tidak. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu macam kayak dia pun derajat naik sedikit, jadi lebih ekspresif. Saya sibuk. Itu tinggi. Di Kupang ada yang begitu?
Klasis Kota Kupang ada? Sapa pu suami, so jujur, saya jujur. Dan kita hanap dombae. Coba kasih mic satu, itu bareng supi di betul. Kasih mic satu. Ayo. Biasa. Orang yang kerja kuat dan doa lemah, biar dia paling cerewet di Kota Kupang, jangan coba-coba suruh dia doa makan. Bapak, sebentar Bapak doa makan, sembarang. Ada? Dia ada di sini. Pakai baju warna? Ini mulai batudu ini. Akhirnya, orang yang kuat tapi doa lemah, dia tahu cara menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menikmati. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak pernah tahu cara menjadi bahagia. Saya suka bilang, orang macam begini, ini dia kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya, baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan baru pi. Susah. Di Kupang sini ada yang begitu. Fam, omong nanti kita tambah repot lah begitu. Kerja kuat, doa. Saya mau bilang pada saudara-saudara, karena ini kaum Bapak akan menggerakkan untuk membangun. Bangsa Israel itu ketika mengalami pembuangan di Babel, mereka punya 3 persoalan yang serius. Pertama, secara politik nasional orang tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka hanya bekerja jadi budak. Bekerja dari pagi sampai malam, itu kepentingannya bagi para tuan. Mereka hanya sekedar dapat makan, itu pun apa ada. Ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat untuk mereka belajar etika, moral, iman. Tapi dengar ketika 70 tahun kemudian waktu mereka mau pulang kembali ke Yerusalem, para nabi bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Tapi sampai di sana tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah. Tidak usah bangun, tidak usah urus ekonomi duluan, tidak usah. Bangun duluan bait Allah. Tempat di mana kamu belajar etika, moral, dan iman. Sebab apa? Ada pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Dan kalau kaya tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Bangun duluan itu. Tidak semua dada kuat untuk jadi orang kaya. Tidak semua dada kuat. Ini pendeta Yandi, ini tiba-tiba ada yang kasih 2 miliar, terus bilang, pendeta Yandi, tolong kas habis dalam jangka waktu 1 minggu di Singapura. Beta yakin, beta langsung gila. Beta yakin, langsung gila. Dada belum kuat untuk itu. Bangun duluan itu fondasi. Supaya kamu jadi. Itu betapa seriusnya bagi perjalanan kehidupan Israel. Jadi kalau kerja sibuk sekali, ada orang lebih sibuk, lebih kuat dari kita. Itu pertama. Kedua, pertama tadi apa? Kerja kuat. Kedua, kebalikan dari itu. Doa kuat, kerja. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu segala sesuatu itu tidak usah diurus. Yang penting berdoa. Tidak usah cari kerja. Yang penting berdoa. Tiba-tiba angin topan datang, angka buang ini seng semua. Tidak usah lari. Yang penting berdoa. Anak-anak tidak usah kasih sekolah. Yang penting tidak usah beli handphone. Yang penting Memang kalau di klasis Kota Kupang ada yang begitu, memang dia sudah lalu. Saudara, orang yang berdoa kuat tapi kerja lemah, itu hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian, tidak urus. Itu Tuhan punya bagian. Bagian kita itu maksimalkan. Ada satu waktu iblis bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Apalagi engkau ada lapar karena puasa 40 hari, 40 malam. Tuhan Yesus rubah.
Tapi dia bisa rubah atau tidak? Tapi kenapa dia tidak rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tidak mau. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu, maka tiap hari di toko Borneo itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, mujizat roti tawar, roti. Saya mau tanya kita dulu. Ora et labora, apa artinya? Dia pun nilai hanya 75. Kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja, 75. Yang 100 itu, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya jam balik, doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga, kerja noe-noe, tapi dengan cita-cita memenangkan Indonesia. Omong. Tuhan mau kita berproses. Dalam proses itu kita berjumpa dengan banyak hal. Sekaligus orang mengandalkan Tuhan, baru tahu memang kalau Tuhan turut bekerja itu mendatangkan kebaikan. Dulu ada satu binatang yang dia pun nama ayam. Oh, sekarang juga. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam, akhirnya bikin kita manusia yang bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita repot sendiri. Tapi saudara tahu, untuk membedakannya ringan. Untuk bedakannya ringan. Ada yang piara ayam kampung di rumah, kok ada kok? 2 ekor ada? Lebih dari 5 ekor ada? Kasih pendeta 1 dulu. Kalau saudara perhatikan, ayam kampung itu pelihara lama, setengah tahun, ayam masih kecil. Tapi dia pendaging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Karena dia mengerti proses. Beda dengan itu ayam kampung, ayam potong tuh. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung dia begini. Tapi itu ayam mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, dibuka kaki patah. Anak-anak dong gas-gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan tidak mengerti proses. Maka berproses sedikit. Mau memuliakan Allah tapi tidak berproses. Lalu bagaimana memuliakan Allah? Kedua, 1, kerja kuat. Kedua, doa kuat. Ketiga, kerja lemah, doa juga. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Justru tidak ada lagi. Karena siapapun yang tinggal di dunia, dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia kerjakan dan ada hal yang perlu dia doakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, dia suka mengucapkan ini kalimat. Dia suka bilang begini, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju? Kalau saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, saudara bayangkan kalau dia mengalir menuju lubang WC. Kita mau bilang biar dia tidak. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu pun konsekuensi masa depan. Kenapa pendeta yang berkhotbah di sini hari ini? Karena pendeta pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Kalau kita tidak pernah ambil keputusan begitu, tidak mungkin hari ini berkhotbah di sini. Kenapa saudara punya suami itu, istri yang itu? Ya karena pernah ambil keputusan itu. Tidak mungkin saudara bilang, wah pendeta, saya memang tidak tahu apa-apa. Tidak begini buka mata dia langsung disepet.
Orang tua di kampung bilang begini, di satu waktu yang sama, buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Tidak. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Tidak akan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 29 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam hanya bilang, ini kok. Tidak jadi. Keputusan. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, masak super mie itu cepat kok lama? Teorinya cepat, kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang, saya punya istri, saya bilang, mama, yuk, saya mau makan mie. Mam tua di belakang 2-3 menit dia datang tanya, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang, mie kuah saya. Mam tua di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Taruh banyak, saya taruh banyak. Mam tua di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai telur kok tidak? Taruh saja, taruh saja. Mam tua di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak papa? Lama-lama kita 2 tidak makan. Kita 2 hanya bertanya, bertanya. Ini ambil keputusan itu penting. Betul kok tidak? Orang kalau tidak ambil keputusan, dia hidup hanya membanding-bandingkan saja. Hanya banding-banding. Saya mau tanya, karena ada ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu, di sini ibu-ibu tidak ada. SMP semua. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, mau? Pas pulang dari sini terus suami bilang, ma, ya kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Pasti mama belum pindah di sebelah. Jadi mesti ambil keputusan. Kedua, orang yang kerja lemah dan doa lemah, kerja lemah, doa lemah itu, hidup hanya menghayal saja. Dia duduk-duduk baru dia bilang, coba kalau beta yang gubernur, sudah suruh dia diam, sudah diam. Jabatan itu kemudian adalah efek, atau saya sebut sebagai penghargaan dari sesuatu yang kita kerjakan terus. Menghayal. Saya pun video satu bilang, kalau dapat uang 1 miliar ini hari, senang kok tidak? Bagi orang kok tidak? Saya langsung tahu. Kayak gitu. Ya saudara-saudara, kalau orang suci tidak berdoa, tidak kerja, itu dia mau apa sebenarnya? Keempat, ini ideal. Pertama tadi apa? Kerja kuat. Kedua, doa kuat. Yang ketiga, kerja lemah. Yang keempat, ini ideal. Kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Kan dia tidak mungkin mengerjakan semua. Terkoneksi betul antara apa yang diimani, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Baru nama Tuhan dipermuliakan. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidaklah. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, kalau ada otot trek lari kincang ikut jalan muka, kaki jangan lompat di tengah. Selamat. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya juga aminkan itu. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak dong pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua tuh? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan, tolong jemput anak dong. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Pulang menangis. Jadi yang bagian kita kerjakan dulu. Amin kok. Baik. Jemaat, itu baru pengantar. Ini baru. Kalau saya belum singgung teks, stop. Ini ada banyak pendeta nanti bikin orang ngomong teks lain, jadi saya menteks dulu. Supaya dia bilang saya aneh sendiri. Itu pengantar. Paulus, Silwanus, dan Timotius minta kepada jemaat. Jemaat, doa ke segitu dulu. Doa dapat jabatan. Doa jadi kaya. Tidak. Doa supaya Injil mengalami kemajuan. Injil itu berita pemben. Betul-betul. Surga lebih baik dari dunia. Yakin? Siapa mau pergi sekarang?
Karena kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tanda-tanda kerajaan surga itu mesti ada di sini, tempat di mana kita tinggal. Rumah di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja, persekutuan di mana kita melayani. Tidak boleh ada kebodohan di situ, tidak boleh ada kemiskinan di situ, penderitaan tidak boleh ada di situ, keadilan, kasih, keberpihakan mesti ada di situ. Injil ini menjadi kemajuan. Dia kasih alasan. Dia kasih tahu kenapa mesti bertambah dukung doa. Karena tidak semua orang beroleh iman. Separuh cari makan, separuh beriman, separuh tidak. Ditambah satu, supaya kita terlepas dari para pengacau dan orang jahat. Coba kalau pengacau dan orang jahat dia di luar sana, nah gampang. Dia pun soal kalau pengacau dan orang jahat ada duduk di kita pun sebelah. Itu jadi masalah. Kan itu dibilang tolong berdoa dulu untuk ini. Kan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat ini. Biar Injil ini mengalami kemajuan. Saudara, kalau kita baca terus sampai habis, dia mau kasih tahu sebuah kritik yang serius. Paulus tidak suka sekali dengan orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Bahkan bagi mereka yang tidak bekerja dengan baik, itu lebih baik tidak usah dikasih makan. Pulang kerja jam 5. Istirahat sedikit, minum kopi, makan malam, mandi habis, langsung bilang, mama, beta pi kawan dulu. Pidom baca cerita, main biliar, isap rokok, mabok sedikit, pulang 2:30. Besok jam 7 pi kantor lagi. Paulus bilang, ini manusia macam begini nih. Dia buat sebuah kritik yang serius bagi mereka dengan cara hidup itu. Tapi ada sebuah tekanan yang sekiranya menarik bagi kita semua, saudara, bahwa ora et labora itu tetap saja. Tapi tambahlah satu. Dari ora et labora itu tetap saja. Tapi tambah satu. Ora es labora. Doa adalah bagian dari yang kita kerjakan. Kerja adalah bagian dari yang kita doakan. Supaya jangan sampai doa lain, kerja lain. Kerja lain, doa lain. Saya suka bilang ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Kita punya tradisi doa makan, ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapapun yang doa makan kira-kira ada 3 bagian. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah tersedia. Kedua, Tuhan berkatilah mereka yang sudah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, ini yang biasa jadi masalah. Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah makan minum. Pendeta, doa untuk orang susah makan minum itu salah. Dia punya masalah begini. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Satu makan meja besar. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dulu karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia punya masalah. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus ini. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Kan tidak sinkron antara yang kita doakan dengan yang kita lakukan. Bagaimana Allah dimuliakan. Supaya kalau kita berdoa kita akan mengatakan, Tuhan berkatilah itu orang yang susah semua. Tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Jangan gemuk sendiri. Di setiap berkat yang Tuhan kasih itu kan ada orang lain punya. Ini kita main sendiri kok itu. Jam 3 sore orang lain ada tidur enak-enak, kita ada jaket training, kok lari keliling satu. Tidak akan turun. Belajar kok berbagi sedikit. Bagi-bagi sedikit. Saudara tahu, kalau kita belajar bersama dari Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai ayat 5. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, 2 orang pertama dalam kisah Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bezalel dan Oholiab. Mereka Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan profesional. Supaya mereka bekerja dengan baik. Supaya mereka menggerakkan dengan baik semuanya. Dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Jadi memang betapa pentingnya kita isi apa dalam hidup kita yang kemudian menggerakkan kita begitu rupa untuk bekerja dengan baik. Nah ini menarik, kenapa? Kita besar dalam budaya yang kira-kira begini. Kalau ada anak laki-laki menangis, kita suka bilang, lu macam
perempuan. Seolah-olah yang boleh menangis hanya kalau ada anak perempuan keluar tengah malam, kita bilang lu macam ke. Jadi seolah-olah yang boleh keluar malam hanya itu, kemudian membuat laki-laki itu menjadi makhluk yang superior sekali. Pekerjaan-pekerjaan resiko besar itu diambil oleh laki-laki. Resiko ringan perempuan. Contoh, yang masak di rumah mama atau bapak. Tapi di restoran yang besar-besar itu chefnya laki-laki atau perempuan. Resiko besar. Ini ada orang sabu di sini kok. Tidak usah angkat tangan lah. Kita sudah lihat ya. Yang iris tuak laki-laki atau perempuan? Yang pikul dari pohon di rumah dan masak laki-laki atau perempuan? Resikonya ringan. Yang resiko ringan diambil oleh perempuan. Ini pertanyaan reflektif sekali. Ibadah resiko besar atau ringan? Ibadah ini termasuk di bagian resiko besar atau ringan ya? Besar atau ringan? Kita rasa kayak saudara mulai kacau. Ibadah termasuk resiko besar atau ringan? Banyak orang masih melihat ibadah resiko ringan. Makanya kalau pas mau ibadah Bapak bilang, pikas kita. Orang Timur, di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat tangan, kita pemuka sama semua, tidak usah. Orang Timur itu mengenal dua macam bunyi gong. Bunyi gong pertama itu bilang begini, teng, 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 teng. Lenane senekli, itu bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja itu banyak suami bilang di depo istri, mama, menaukit. Mama pikes kita. Tapi ada bunyi gong kedua yang dia pun tempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa? Bunyi gong? Waktu bunyi gong pesta terjadi, suami yang tadi bilang mama hom naukit, sekarang dia ganti mama hom paukit. Hom paukit lu tunggu di rumah kok bapak yang pi. Lusa baru bapak pulang. Amin. Siapa pu suami jujur supaya memang ibadah ini penting. Karena ibadah mengandung janji toh. Baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang menarik ini saudara. Kalau kita menyanyi. Makin dekat Tuhan kepadamu. Walaupun saliblah mengangkat. Banyak yang tidak tahu inilah. Kalau jarang ikut ibadah kita menyanyi dia hanya begini. Kelihatan kerohani itu, padahal tidak tahu. Lagu rohani dia tidak tahu, tapi kami kenai di duluan Bapak, duluan. Dia memang mesti ibadah dulu. Ibadah terus-terus toh. Ini Bapak donju satu, ini Bapak donju satu. Ibadah rumah tangga di rumah itu Bapak kerja kantor terus pendeta Supito, pendeta majelis Layon Supi. Dia pisah, Papa di mana datang sudah kasih tahu bilang Bapak ada lembur, Bapak. Bapak tukang tipu begini. Jangan. Kami melayani di Rote dengan kaum bapak. Habis di gereja Betania diskusi tentang pelayanan kaum bapak. Terus rata-rata kaum bapak itu pun jawaban, kenapa kaum bapak itu jarang ikut ibadah? Orang bilang karena sibuk. Pas habis begitu, pas semua tutup, ada satu orang dia bilang, Pak Pendeta saya izin omong sedikit. Oke silakan. Ini omong sibuk saya juga sibuk. Saya pun perusahaan ada 6. Tambah toko 1. Itu toko 1 tutup di jam 9:30 malam. Kasih tinggal 6 perusahaan dan toko 1 itu sama dengan kotong setengah uang belasan sampai puluhan juta. Terus dia tambah sedikit. Tapi kenapa saya terima jadi penatua? Kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa saya mau antar saya anak dan setiap kali naik oto berkas panas oto? 1-2 menit supaya saya baca Alkitab sedikit 1-2 ayat kok anak don dengar.
Kami semua penasaran, ini orang mau ngomong apa ini? Kenapa dia lakukan itu? Terus dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya tanya dia, jadi yang macam kami ini tidak sayang anak, yang kami tidak sayang. Hanya Bapak sendiri yang sayang. Dia bilang, tidak Pak Pendeta, tidak Pak Pendeta. Yang saya maksud begini, saya baca Alkitab. Baca-baca Alkitab itu sampai di bagian di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo ikut dia punya istri-istri untuk menyembah dewa-dewi dari istri-istri. Tuhan ingin menghukum Salomo. Tapi kemudian Tuhan batal itu hukuman. Tuhan bilang apa? Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa yang lebih ringan dia bilang begini, Salomo, untung baik lu pembapa yang nama Daud itu, yang bikin saya ini tidak jadi hukum engkau. Dia ambil kesimpulan kecil yang begini. Mulai baca itu saya mengerti pendeta. Ternyata apa yang kita orang tua buat, Tuhan perhitungkan bagi anak-anak kita. Amin kok. Ini bapak-bapak dong sayang anak. Ada beli cookies. Ya ibadah. Pak Yoas Adi Prasetya menulis dengan sangat baik. Ibadah itu ada dua. Satu ibadah liturgis. Yang satu ibadah raya kehidupan. Ibadah liturgis ini macam begini. Tapi dia lanjutkan. Kalau begitu, jangan tulis selamat datang beribadah di pintu masuk gereja. Tulislah selamat datang dalam ibadah di pintu luar gereja. Supaya waktu jemaat datang ibadah liturgis habis, dia keluar itu dia berjumpa dengan kalimat, silahkan datang dalam ibadah raya kehidupan. Silahkan datang di sini. Karena tantangannya ada di situ. Supaya ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Ada yang ibadah bagus. Hari Minggu itu dia rohani sekali. Dia tidak, tidak. Dia betul-betul dia. Tapi dia gila di hari Senin sampai Sabtu. Minggu baru dia waras kembali. Itu juga tidak betul. Ya sekiranya saudara-saudara, kaum bapak ini memang menjadi imam sekali. Saya akhiri ini khotbah. Pertemuan raya kaum bapak Sinode Gemit yang pertama, saya salah satu yang diminta untuk bawa materi. Habis itu di bagian pertanyaan, itu pertanyaan banyak. Wih bapak kalau bertanya mengirikan. Terlalu banyak. Saya catat dari situ saya bilang begini. Ini pertanyaan semua ini dia punya jawaban gampang saja. Gampang, terlalu gampang. Memang gampang apa? Saya bilang begini, bapak dorang. Waktu bapak dorang diteguhkan dalam pernikahan. Waktu itu, bapak dorang diteguhkan langsung menjadi imam dalam keluarga. Saya mau tanya bapak dulu. Saya bilang begitu. Fungsi imam dalam keluarga bapak dong ada jalankan kok tidak? Ini karena fungsi imamnya tidak dijalankan, makanya pertanyaannya apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Saya bayangkan kalau ibadah rumah tangga bapak jalankan, semua fungsi imam bapak jalankan, satu saat gereja akan dapat satu nota kecil dari keluarga bahwa minta maaf kami keluarga Menobet tidak lagi terima ibadah rumah tangga karena tiap hari kami ibadah, tiap hari. Dipersoalkan kita tidak ibadah. Semua apa? So tidak ibadah lain, kesalahan gereja, sinode, lingkungan. Kita pusing. Saya di jemaat itu seringkali tidak bawa Alkitab. Terus sampai sana saya bilang, Bapak, angka ame Alkitab, angka ame Alkitab. Bab tua di belakang lama sekali. Waktu dia kembali itu menarik, karena dia bawa Alkitab satu, dia fama nobe, tapi itu Alkitab tulis nubat tunis. Ini pasti pinjam, pasti pinjam itu. Yang heran itu, Alkitab tidak ada tapi motor dua. Oke, saya lihat kalau Alkitab tidak ada tapi motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Alkitab lebih mahal dari, jadi bisa beli motor dua tapi tidak bisa beli. Kemungkinan kedua, mungkin dia sudah hafal kasabis Alkitab. Jadi tinggal omong saja langsung. Wih, mengerikan. Sama tanya dulu. Yang sudah baca kasabis Alkitab, coba angkat tangan. Yang sudah baca kasabis. Ada ya, benar. Terima kasih, puji Tuhan. Yang lain, oke. Saya mau kasih tahu saudara, saya kasih tahu jemaat yang saya layan. Saya bilang, jemaat,
Yang subaca kas habis belum tentu mengerti. Yang subaca kas habis ini belum tentu. Apalagi ini kaum bapak dong jus satu, ini kaum bapak dong. Saya omong dua ya, situ habis di sini, habis ini. Su bagus, su bikin vokal group, su bagus. Paduan suara su man. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tapi dong pipas menyanyi. Kirim duluan pesan bilang, kasih tau pendeta vokal group kaum bapak sebelum firman. Untung pun kita bisa. Habis menyanyi dong keluar. Semoga di klasis Kota Kupang ada. Jadi dompi itu hanya untuk menyanyi. Saya pernah tanya beberapa orang yang pas kita ibadah kok dia keluar itu. Kita ibadah, pas pendeta bilang, saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, tebak tua bilang, betul. Paling banyak kaum bapak kok kaum ibu. Dompi duduk di luar kok rokok, cerita. Jadi saya tanya dong, bapak, kalau memang kita bikin ais gereja kok duduk di luar, lebih baik kita tidak usah bikin gereja. Kita duduk langsung saja di luar. Apa yang terlalu sampai tidak bisa tetap sedikit di dalam pengusti? Di sini ada kaum bapak begitu. Tunjuk saja, tidak apa tunjuk. Kok duduk sedikit? Kaum bapak bikin acara, seluruh anggota keluarga akan ikut. Ibu-ibu akan datang. Anak-anak pasti ikut. Kalau bapak bilang, yes. Tapi kapan ibadah kaum ibu, bapak-bapak bi? Ini tergantung kaum bapak saja. Ini dunia mau maju, ini tergantung kaum bapak saja. Betul kok tidak? Tepuk tangan dulu kaum bapak. Saudara, coba bikin panitia, ketua konsumsinya Pak, daripada omong orang, Pak Menobe. Pasti istri dong iko. Betul kok tidak? Tapi kalau ibu Menobe, Pak Menobe jupi masak. Ada bapak-bapak yang dulu masih pacaran rajin gereja. Jemput dia punona kok antar pipi. Sunika habis dia pemalas gereja. Pendeta pi bertanya, bapak, kenapa kau lepas mama pi sendiri? Baru dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah beta dan ibu, kita dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi itu sama dengan bapak dulu. Memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Jemaat, saya pun kalimat ini orang tidak suka, tapi namanya beta pun kalimat toh. Tidak suka yang bikin kalimat sendiri. Saya bilang begini, masuk surga itu ibarat PWC, tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pi sendiri. Tidak bisa ada satu mau keluar kita yang kakak, yo mana WC, titip. Tidak. Masing-masing pi sendiri. Masing-masing pi sendiri. Jangan begitu. Ini ibu dong satu, ini ibu dong ini. Ibu-ibu. Suami pemalas gereja, ibu dong siap bagus-bagus. Apalagi kalau bulan keluarga, aduh dong bulan budaya itu, dong pun pakai motif ini. Separuh sampai pinjam mertua. Dong gagah-gagah, tapi pi sendiri. Sampai sana pendeta tanya, sayang, ke suami. Terus saya bilang, tahu sendiri teh. So tahu suami begini kenapa ambil resiko?